Pernah nggak sih kalian ngerasa berhak dapat sesuatu, tapi di saat yang sama ada juga sesuatu yang harus dilakuin sebagai gantinya? Nah, inilah inti dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dua hal yang sebenarnya ngatur interaksi kita setiap hari. Hari ini, kita bakal coba pahami ini semua lewat panduan simpel dari seorang guru bijak, Pak Rido. Jadi, apa sih sebetulnya bedanya? Kita kan sering banget ya dengar dua kata ini, hak dan kewajiban. Tapi kadang-kadang batasannya tuh suka kabur. Keduanya ini saling nyambung, kayak tarik-menarik di sebuah timbangan gitu. Yuk kita bedah perbedaannya biar makin jelas. Nah, Pak Rido ini ngasih kita kunci buat memahaminya. Ini katanya, ada yang kita terima dan ada yang harus kita laksanakan. Simpel kan konsepnya? Tapi ini dalam banget loh artinya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita loncat ke contoh-contoh di sekolah atau di rumah, kita harus sepakat dulu nih, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Gampangnya gini deh, bayangin hak itu sebagai sesuatu yang kita terima, semua hal baik yang datang ke kita, kayak ilmu, kasih sayang, atau fasilitas. Nah sebaliknya, kewajiban itu adalah tindakan kita, apa yang harus kita lakukan buat menjaga keseimbangan itu. Jadi satu nggak bisa ada tanpa yang lain, udah satu paket. Sekarang, yuk kita coba terapin konsep ini di tempat yang kita semua pasti tahu, sekolah. Di tengah serunya suasana kelas dan halaman bermain, gimana sih sebenarnya hak dan kewajiban ini berjalan? Kita mulai dari bagian yang asyik dulu ya. Sebagai seorang murid, apa aja sih yang jadi hak kamu? Ini bukan cuma soal datang ke kelas, tapi tentang apa yang bikin pengalaman belajar itu jadi benar-benar berharga. Ini semua bukan sekedar fasilitas loh. Setiap poin di sini, mulai dari dapat pelajaran yang jelas, bisa pinjem buku di perpus, sampai punya waktu main pas istirahat, itu semua hak yang tujuannya satu. Mastiin kalian bisa belajar dan tumbuh dengan maksimal. Lingkungan sekolah yang baik itu ya dibangun dari pemenuhan hak-hak ini. Tentu aja, hak-hak tadi itu nggak datang gitu aja tanpa ada tanggung jawab. Sekarang kita lihat sisi satunya. Apa sih yang diharapkan dari kamu sebagai gantinya? Nah, ini dia kuncinya. Biar hak semua orang terpenuhi, setiap murid punya perannya masing-masing. Datang tepat waktu itu artinya kamu menghargai waktu belajar teman-temanmu. Menghormati guru bikin ilmu jadi lebih gampang masuk. Semua kewajiban ini, dari jaga kebersihan sampai ngerjain PR, itu kontribusi kecil kita buat bikin lingkungan belajar yang enak buat semua. Oke, kita pindah dari sekolah. Sekarang kita lihat gimana dinamika hak dan kewajiban ini berlaku di tempat paling dasar buat kita semua, yaitu keluarga. Rumah itu kan harusnya jadi tempat paling aman dan nyaman ya. Nah, rasa aman itu dibangun di atas hak-hak dasar yang mastiin setiap anggota keluarga bisa tumbuh dengan baik dan bahagia. Kira-kira apa aja ya hak-hak itu? Ini nih pilar-pilarnya. Kalian berhak dapat kasih sayang, makanan yang sehat, dan tempat tinggal yang aman. Lebih dari itu, kalian juga berhak dapat dukungan dari orang tua buat ngejar mimpi-mimpi kalian. Hak-hak inilah yang ngasih kita rasa aman dan rasa memiliki. Dan, ya, sama kayak di sekolah, hak-hak ini selalu jalan bareng sama kewajiban. Kehidupan keluarga yang harmonis itu kan jalan dua arah, betul? Disinilah peran aktif kita dimulai. Setiap tindakan kecil, mulai dari dengerin nasihat orang tua, bantu-bantu kerjaan rumah, sampai menghormati kakak atau adik, itu cara kita menjaga keharmonisan keluarga. Bahkan, hal sepele kayak matiin lampu kalau nggak dipakai, itu nunjukin kepedulian kita sama rumah yang kita tinggali bareng-bareng. Nah, kita sampai di bagian yang paling penting. Sekarang kita coba sambungin titik-titiknya. Kita lihat gimana sebuah kewajiban itu secara langsung bikin sebuah hak bisa terwujud. Ini bukan lagi teori, ini aksi dan reaksi di dunia nyata. Di sini kita bisa lihat hubungan sebab akibatnya jelas banget. Coba deh bayangin, kalau Lani nggak balikin buku tepat waktu, hak murid lain buat baca jadi terhambat kan? Atau Siti, dia nggak merhatiin guru, ya haknya buat ngerti pelajaran jadi sia-sia. Sama juga kayak Bayu, dia nggak bisa nuntut hak dapat nilai bagus kalau kewajiban belajarnya nggak dilakuin. Kelihatan kan polanya? Setiap kewajiban yang kita lakuin itu ngebuka pintu buat sebuah hak. Pola yang sama berlanjut di rumah. Hak Budi buat dapat makanan enak jadi seimbang karena dia juga bantu orang tuanya. Hak Andi buat tidur di kamar yang nyaman, nyambung sama usahanya buat jaga kebersihan. Bahkan kasih sayang pun rasanya lebih hangat kalau kita nunjukin rasa terima kasih lewat tindakan, kayak Tono yang bantu nyapu. Ini tuh timbal balik yang indah banget ya. Setelah lihat semua contoh tadi, apa sih pesan utama yang harus kita bawa pulang dari pelajarannya Pak Rido? Yuk, kita rangkum semuanya jadi satu ide penting. Nah, ini dia intinya. Kalimat dari Pak Rido ini ringkasan yang sempurna banget. Jadi, ini bukan soal mana yang duluan, hak atau kewajiban.
Ini tuh sebuah siklus. Dengan kita proaktif ngerjain kewajiban kita sebenarnya lagi menciptakan sebuah lingkungan di mana hak semua orang, termasuk hak kita sendiri, bisa terpenuhi. Jadi, sebagai penutup, aku mau ngajak kalian mikir sejenak. Dalam hidup kalian sehari-hari, di mana aja sih kalian lihat tarian antara hak dan kewajiban ini? Dan yang paling penting, gimana peran kalian dalam menjaga keseimbangannya? Karena pada akhirnya, masyarakat yang adil itu dimulai dari tindakan-tindakan kecil kita setiap hari.